Dugaan terjadinya patgulipat alias kecurangan dalam mekanisme ekspor benih lobster menyeret Menteri Kelautan dan juga Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka. Kami akan ajak Anda melihat bagaimana kronologi izin ekspor benih lobster ini bermula. Di sini, pada tanggal 23 Desember 2016, kalau Anda ingat saat itu yang menjabat adalah Ibu Susi. Ibu Susi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan juga Perikanan era Presiden Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Kemudian Ibu Susi Pujiastuti mengeluarkan peraturan Menteri Kelautan dan juga Perikanan Permen KP nomor 56 tahun 2016 yang secara tegas melarang penjualan benih lobster untuk budidaya. Namun, penangkaran ataupun penangkapan dan juga ekspor hanya diberikan dengan syarat-syarat tertentu. Sayang sekali, ada perubahan kebijakan karena pejabatnya juga berubah, karena menterinya berubah pada tanggal 4 Mei 2020 atau 7 bulan pasca Edi Prabowo menjabat ataupun dipilih sebagai Menteri Kelautan dan juga Perikanan. Penangkapan dan ekspor benih diizinkan karena Edi Prabowo menerbitkan Permen KP nomor 12 tahun 2020. Itu tidak berhenti sampai di situ, kita akan lihat yang ternyata berikutnya dengan gerak cepat akhirnya Mei 2020 Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan juga Perikanan telah menetapkan 18 perusahaan eksportir benih. Pada tanggal 22 September 2020, KKP dan juga Komisi 4 DPR RI yang merupakan mitra kerja dari Menteri KKP mencabut sementara izin 14 eksportir benih lobster dan bahkan menurut pengakuan dari sejumlah anggota DPR RI, mereka sudah memberikan banyak masukan dan juga peringatan kepada Menteri Edi Prabowo agar menghentikan ekspor benih lobster dari perusahaan-perusahaan tersebut. Pada tanggal 8 November 2020, KPPU mulai menyelidiki dugaan monopoli ekspor benih lobster dan yang terakhir yang mengejutkan publik pada tanggal 25 November 2020, Edi Prabowo bersama dengan istrinya Iis Rosita Dewi dan juga beberapa pejabat tinggi dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan seperti Dirjen Budidaya, Dirjen Penangkapan dan beberapa orang lainnya diciduk oleh KPK. Mereka mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dan akhirnya ditangkap. Tim Laporan TV melaporkan dari Jakarta.